dia ngaji sama kiai-kiai, makanya tawadu. Habib itu kalau ngaji sama kiai ya kayak kita, tawadu. Kenapa? Sinaran cahaya Jawa, keramat Nusantara itu akan masuk ke dia. Yang berbeda-berbeda itu, lihat gurunya ada nggak guru Jawa, dapat nggak dia keramat tanah Jawa? Nggak dapat. Kalau yang sombong-sombong itu nggak dapat keramat tanah Jawa. Jadi dia tidak dapat doa dari Sabdo Palon sama Syekh Subakir dulunya. Kalau yang dapat doa dari Syekh Subakir perjanjiannya dengan Sabdo Palon, ya kita mengindonesia. Tidak ada perbedaan kita berdasarkan keturunan dengan siapapun. Nah itu intinya. Kemudian, nah jadi Wali Songo ini sampai sekarang belum tuntas. Makanya saya jarang ngomong Wali Songo karena belum selesai. Dan menurut saya Wali Songo ini mau ke Nabi, mau ke jadi Syarif Sayyid itu nggak terlalu berbahaya. Kenapa? Mereka mengutamakan ilmu, tidak mengutamakan nasab. Jadi tidak akan merasa orang Jawa itu merasa direndahkan oleh turunan Wali Songo. Kalaulah cara Wali Songo sama dengan cara mereka ini sekarang nggak masuk Islam itu orang-orang Jawa. Orang Jawa itu begini-begini, tapi kalau direndahkan betul-betul melawan, betul nggak? Wali Songo tahu, makanya Wali Songo sangat merakyat. Dia merasa seperti orang Jawa sendiri. Makanya itu Sunan Kudus itu nggak ada anaknya yang pakai Sayyid, pakai Syarif, nggak ada. Walaupun dianya masih Sayyid Ja'far Shodiq, namanya masih pakai Sayyid Ja'far Shodiq, tapi anaknya saja nggak boleh pakai. Sampai sekarang anaknya ya menyatu aja dengan orang-orang di Kudus itu. Mungkin ada juga yang ngojek untuk Sunan Kudus itu, untuk keturunan Sunan Kudusnya itu. Ya nggak malu, karena apa? Nggak bawa-bawa marga, nggak bawa-bawa Sayyid, nggak bawa-bawa Syarif. Coba kalau Raden Tumenggung Mubarak misalnya, tiba-tiba ngejek pakai KRT Mubarak, ya kan itu merendahkan pangkat. Makanya udah, hal-hal yang bersifat feodalisme nggak usah disematkan di dalam nama. Nama itu cukup berdasarkan prestasi. Maka sebelum bab nasab ini saya yakin, saya sudah ceramah bahwa Dr. Andes itu lebih mulia dari Habib sebelum saya meneliti nasabnya, karena bertentangan dengan Al-Quran. Orang mengatakan hanya dia bermodal ada riwayat keturunan Nabi, dia lebih mulia dari orang lain, dia lebih mulia dari kiai. Nggak ada itu. Sarjana lebih mulia dari Habib, lebih mulia dari Raden, lebih mulia dari Tubagus, lebih mulia dari Kanjeng Raden Tumenggung. Kalau pangeran sendiri, pangeran anak raja, dia tidak lulus SD. Ada orang biasa tukang kolektor, dia adalah S1, lebih mulia tukang kolektor itu yang anaknya jadi S1 daripada raja yang menurunan pangeran yang tidak lulus SD aja. Itu kemuliaan yang harus dijaga dan pengetahuan yang harus diyakini. Inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Kalau kiai haji itu pangkat berdasarkan kasab, berdasarkan usaha. Usaha itu harus ditempelkan agar orang lain ingin berbuat yang sama, menuntut ilmu yang luar biasa sehingga dia bisa berpangkat KH. Ada KH, kiai haji, ada HK, hampir kiai. DRS, SE, IR itu mulia. Taruh itu di nama. Kenapa? Supaya banyak orang mencontoh. Siapa saja bisa untuk menggapainya kalau dia mau kerja keras. Tapi kalau R, Raden, itu dia lahir jadi Raden. Apa yang dibanggakan orang, dia nggak kerja apa-apa, pangkatnya R kok. Maka saya nggak pernah pakai RR. Itu ada di YouTube pakai KHR. Orang yang nulis itu mah. Saya tidak pernah pakai RR.
Kenapa? Malu-maluin apa yang dibanggakan dari R. Seperti kita ini mukanya begini, ya dari lahirnya begini, dari Allahnya begini. Kita nggak mesen begini, nggak usah bangga-banggain karena hidungnya mancung. Walaupun saya mancung, saya nggak bangga. Kenapa? Karena ini bukan dapat saya, nggak ada usaha sama sekali. Sesuatu yang tanpa usaha sama sekali nggak perlu dibanggakan dan tidak pantas dibanggakan. Yang dibanggakan itu kerja keras. Kerja keras itu dia jadi ketua PCNU karena dinilai pantas oleh para kiai. Dilihat pantas jadi seorang ketua PC. Ini kalau ketua PC-nya Pak Kiai Mubarak akan luar biasa mobilitas dari organisasi NU di Wonogiri. Kiai-kiai sepakat, udah Kiai Mubarak saja. Akhirnya seluruh MWC dikontak. Kiai Mubarak ketua PC begitu. Allah yang mentakdirkan berdasarkan apa? Usaha dan prestasi, bukan berdasarkan keturunan. Setiap orang yang tidak punya dia itu privilege dari keturunan, kemudian hari ini menghormati orang berdasar keturunannya, dia menginjak-injak harga dirinya sendiri. Orang yang dia turunan raja, turunan nabi, yang karena itu dia harus menghormati orang lain hanya berdasarkan keturunannya, bukan berdasar prestasinya. Kita yang menghormatinya itu sedang menginjak-injak kemanusiaan kita sendiri. Seakan-akan Allah ini tidak adil. Kita diciptakan hanya untuk menghormati orang. Kenapa kita tidak diciptakan sebagai anak raja? Kenapa kita tidak diciptakan sebagai anak daripada keturunan Rasul? Dan itu tidak mungkin Allah tidak adil. Karena Allah tidak mungkin tidak adil, maka Allah sudah bikin sebuah garis keras. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu bukan dia keturunan daripada Nabiku Muhammad, tapi dia yang paling mulia menyembah aku dengan seikhlas-ikhlasnya. Itu patokan kita. Hadis Nabi juga begitu. Tidak ada hadis Nabi, hormatilah keturunanku. Tidak ada. Ada itu Habib di dalam ceramahnya, hormatilah keturunanku. Siapa orang yang menolong keturunanku, maka aku akan membalasnya di akhirat. Hadis palsu itu. Pasti hadis palsu. Yakin seyakin-yakinnya. Hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi yang begitu. Cari hadisnya. Misalnya ada penceramah habaib yang menerangkan tentang kemuliaan keturunan Nabi, kemudian dia mengutip hadis, cari hadisnya itu. Kalau tidak hadis palsu, hadis yang disimpangkan maknanya. Seperti keutamaan ahli bait yang diambil untuk keturunan hari ini. Kalau hadis keutamaan ahli bait banyak. Siapa ahli bait? Ahli bait itu adalah Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Ada ahli bait dalam bab zakat. Siapa? Keturunan Bani Hashim. Siapa Bani Hashim? Keturunan daripada Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abu Talib. Itu namanya Bani Hashim. Bukan hanya keturunan daripada Husain. Banyak yang disimpangkan. Tidak ada ajaran Islam yang mentolerir orang harus menghormati orang lain berdasar keturunan. Dan ini yang harus diambil. Termasuk menghormati gus-gus itu tuh. Kenapa kasihan nanti ini gus-gus masih kecil dihormatin orang, nanti takutnya dia nggak mau belajar. Saya udah banyak dihormatin orang, ngapain? Takutnya begitu, lama-lama nanti banyak gus-gus nggak bisa ngaji akhirnya. Kenapa? Karena orang bisa ngaji kan banyak dihormatin orang. Lihat dia nggak bisa ngaji dihormatin orang. Jadi biasa aja. Kita menghormati para gus. Kalau misalnya dia nggak bisa ngaji, taruh di belakang. Ngapain lu nggak bisa ngaji? Jangan di depan. Saya ini gus mau gas nggak bisa. Harus begitu. Kita kasihan kepada putra-putra kiai. Jangan hormati dia berlebihan, karena kalau kita menghormati dia berlebihan, kita sama saja mengubur potensi dia untuk berprestasi di masa depan.